Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha biha bidukhuli Ramadan haramahu jasada 'alal niran. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik kenikmatan iman, baik kenikmatan Islam, baik kenikmatan jasmani ataupun kenikmatan rohani. Bahkan alhamdulillah, sebagaimana kita selalu berdoa 3 bulan sebelumnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, satu kenikmatan kita saat ini, usia kita bisa sampai di bulan Ramadan. Kalau bulan Rajab itu bulannya Syahrullah, bulan Allah, atau bulan Sya'ban itu bulan Syahrul Malaikah, bulannya malaikat. Sedangkan Ramadan adalah Syahrun Nas, bulannya manusia. Dan semoga kita termasuk yang pantas merayakan di bulan Ramadan ini. Dan tak lupa pula sholawat serta salam kita panjatkan kepada pimpinan umat seluruh alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para alim ulama, sampai kepada kita selaku umat terakhir. Semoga di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatul ujma dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita kepada dari zaman kebiadaban menuju zaman keberadaban, dan dari zaman kebodohan menuju zaman teknologi canggih yang kita rasakan saat ini. Hadirin yang Allah muliakan, tentunya di bulan Ramadan Allah berikan begitu banyak kemuliaan, Allah berikan begitu banyak kenikmatan, sampai Allah pun melipat gandakan apapun jenis ibadah kita. Dan semoga kita termasuk orang yang dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan sesuai tadi Qori mengumandangkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu tergolong orang yang bertakwa. Dari keterangan ayat ini tentunya ada beberapa fase ketika Allah memberikan kewajiban puasanya atas hamba-hambanya terdahulu. Siapa saja yang diwajibkan Allah untuk berpuasa sebelum diberikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW? Hikayat mencatatkan zaman Nabi Ibrahim juga pernah suruh melaksanakan berpuasa. Zaman Nabi Musa bahkan suruh melaksanakan berpuasa. Dan tentunya ini pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya, bahwa surat Al-Baqarah ayat 183 ini sebagai penyempurna untuk kita umat manusia berpuasa agar keimanan kita bertambah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah membicarakannya kepada Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, wahai Allah, adakah umatmu atau hambamu yang dekat denganku selain hamba-hamba yang lain? Allah menjawab, wahai Nabi Musa, ada satu kaum, satu hambaku yang lebih dekat dari kamu, wahai Nabi Musa. Kamu dekat denganku masih terhijab oleh 7.000 hijaban. Sedangkan ada satu kaum yang ketika dia menguning bibirnya, dia mengering bibirnya, menguning pipinya, dan saat itu dia hendak mengosongkan perutnya. Dialah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berpuasa. Bagaimana dekatnya, kata Nabi Musa, denganku wahai Allah? Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dekat ketika dia hendak mengucapkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dia ketika hendak meminum sesuatu untuk berbuka, maka sebelum minum itu aku dekat, aku akan mengijabah segala macam doa yang dilontarkan atau dipanjatkan kepadaku sesuai dengan keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kata Allah. Dan apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah bahwa aku itu dekat. Aku itu dekat dan aku mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku. Aku itu dekat dan berdoalah kepadaku. Yakinilah bahwa aku akan mengabulkan doanya, dan supaya mereka tahu akan kebenaran. Nah, dekatnya Allah dengan umat Rasulullah SAW, wahai Nabi Musa, yaitu ketika dia akan hendak berbuka puasa. Bahkan sebagian keterangan ulama membenarkan bahwa Allah itu sangat dekat, sampai as-saumu li wa ajzi bihi, kata Allah. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Saum itu tidak melalui perantara malaikat memberikan pahalanya, tapi Allah lah yang memberikan pahalanya langsung. Oleh karena itu, kesempatan kita di bulan Ramadan ini, ketika tahun kemarin kita memasjidkan rumah-rumah kita, ayo mari
kita ramaikan, kita makmurkan lagi masjid-masjid kita, dan tentunya kita dengan menjaga protokoler kesehatan, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan tentunya memakai masker. Insya Allah masjid kita akan makmur kembali, maka Allah akan turunkan malaikat-malaikat rahmat, ya. Dan insya Allah Allah juga memberikan 3 kategori fase dalam bulan Ramadan itu, 3 fase. 10 fase pertama Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. 10 fase kedua Allah memberikan maghfirah, pengampunan untuk hamba-hambanya yang berpuasa. Dan tentunya yang ketiga, Allah itskum minan nar, Allah tutup pintu-pintu nerakanya Allah. Ini sesuai dengan keterangan bagaimana al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Surga itu sangat merindukan, sangat mencintai 4 golongan. Apakah di antaranya 4 golongan itu? 1 adalah orang yang selalu tadil Quran, orang yang selalu mendawamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, baik itu secara murattal atau muawwal ataupun mujawwad. Insya Allah, Allah surga tentunya rindu kepada orang yang selalu membaca Al-Quran. Al-Quran itu jadikan suatu kewajiban, bukan menjadikan suatu kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan, ketika butuh baru dibaca. Ketika tidak butuh, Al-Quran cuma menjadi aksesoris saja di rumahnya masing-masing. Wahai kaum muslimin, insya Allah Al-Quran itu dijadikan satu kewajiban. Dimanapun, kapanpun, sesibuk apapun, selenggang apapun, insya Allah Al-Quran selalu dibaca. Wah, Al-Quran tidak mungkin untuk dibawa-bawa. Jadikan smartphone kita, handphone kita untuk diinstal digital Al-Quran ataupun bacaan Al-Quran. Karena zaman sekarang handphone selalu dibawa kemana-kemana, karena bukan kebutuhan tersier lagi handphone itu, tapi kebutuhan primer. Makanya selapkan dalam fitur handphone kita itu Al-Quran, supaya dibaca dimanapun, kapanpun, dan sesenggang apapun atau sesulit apapun. Insya Allah surga menantikan orang-orang yang selalu dawam akan Al-Quran. Yang kedua tentunya orang yang selalu wahafizil lisan, orang yang selalu pintar menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu sangat bergantung pada lisannya. Apabila lisannya selalu cenderung berkata yang sia-sia, maka itu adalah cerminan hatinya yang cenderung kotor. Tapi sebaliknya, kalau lisannya selalu terjaga, kul au khairun au liyasmut, maka insya Allah hatinya juga akan terjaga dari hal yang berkata sia-sia. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jadi kalau hati sudah mudah terkotori, maka Allah akan jauh. Ini dicontohkan ketika seorang anak yang bertanya kepada ayahnya dan melihat pesawat begitu tinggi. Wahai ayah, pesawat itu terlihat begitu kecil ya ayah. Dia sambil menunjukkan tangannya ke atas langit. Ya anakku, pesawat itu terlihat
kecil sekali. Akhirnya berjalannya waktu, si ayahnya itu membawa anaknya ke bandara lapangan terbang, dan menunjukkan, wahai anakku, itulah pesawatku ketika engkau melihat dari dekat. Wah, ternyata ayah, pesawat itu besar sekali, kita juga bisa masuk, bahkan beberapa puluh orang bisa masuk. Betul anakku, begitu juga Allah. Kalau engkau jauh dengan Allah, maka hatimu akan tertutupi dari kebaikan dan kebenaran. Tapi apabila Allah dijadikan kehidupanmu dalam sehari-hari, maka Allah itu akan dekat dan akan mewarnai hidupmu. Begitulah apabila kita selalu menjaga lisan, dan insya Allah itu akan diridhokan oleh syurga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan tentunya yang ketiga adalah wamut imil ji'an, orang yang selalu memberikan rezekinya, baik berupa makanan atau bahkan uang sekalipun, atau dalam di sini konteksnya adalah memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Maka barang siapa orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, itu pahalanya adalah sama ketika dia berpuasa juga. Mungkin ibu-ibu, terutama ibu-ibu IGTKI Kota Bandung, dan tentunya semua ibu-ibu KJRI Kota Bandung dapat jadwal tajil untuk memberikan makanan ala kadarnya. Bukan ala kadar, makan makanan terbaik kepada di masjidnya masing-masing. Insya Allah ibu-ibu, surga menantimu wahai ibu-ibu. Insya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu rezekinya Allah lipat gandakan. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dan yang keempat, tentunya ini yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya Allah, Ramadan, 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 ya Allah. Atau anak-anak saat ini keren bilangnya, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Tentunya bukan tiba-tiba ya Pak Ibu semuanya. Itu sudah 3 bulan kita menantikan, bahkan setahun. Orang-orang yang punya usaha, baik usaha pakaian, baik usaha catering, ataupun usaha yang lainnya, di bulan Ramadan itu bulannya peak season. Bahkan saya pernah main di salah satu pasar, itu non muslim, bilang, ya Ustadz Asep, enaknya kalau setiap bulannya Ramadan, ramai terus di pasar, laku terus jualan, untung terus di bulan Ramadan. Subhanallah, orang yang non muslim aja bilang seperti itu, apalagi kita. Kalau kita orang muslim yang beriman sendiri tidak merasakan kebahagiaan Ramadan, ya Allah, sungguh rugi. Kalau kita puasa kita hanya sebatas ibadah, haus dan lapar saja. Insya Allah kita termasuk orang yang senang. Wa balighul Ramadan wa hasil muqatina, ya Allah. Sampai usia kita di bulan Ramadan kita tenang. Man fariha biha bidukhuli Ramadan haramahu jasada ala niran. Barang siapa yang senang, bahagia masuk di bulan Ramadan, maka diharamkan oleh Allah jasadnya masuk neraka. Wah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senang merayakan bulan Ramadan ini. Dan tentunya kita termasuk orang yang layak merayakan hari raya Idul Fitri, wahai ibu-ibu.
kita bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selama ini mungkin kita terjaga bulan Ramadan kemarin di rumahnya masing-masing, bahkan memakmurkan rumah menjadi masjidnya. Sekarang mari kita makmurkan lagi masjid kita untuk selalu dekat dengan Allah. Insya Allah, kalau Allah dekat, maka hal yang duniawi akan menjadi kecil. Kalau Allah jauh, hati kita merasa jauh, akan merasa hampa. Insya Allah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita penuh berkah, dan bulan Ramadan kita yang dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, anggota IGTKI semuanya, dan dirahmati Allah, dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang layak melaksanakan hari raya Idul Fitri. Barakallahu fiikum. Semoga ada manfaatnya. Kalaupun ada kata-kata yang salah, itu semata-mata dari saya pribadi selaku manusia yang maha doib. Dan kalaupun ada kata-kata saya yang benar, itu sebetulnya itu maha sempurnanya Allah untuk menuturkan kata-kata lisan dari mulut saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wal afwa minkum wallahul muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.